Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat cerdas, dimana saja Anda berada, kembali bertemu dengan saya Ustadz Muhammad Samsuddin dari PD DMI Kabupaten Gresik. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyajikan tentang pandangan fikih terhadap Pancasila. Jadi atau lebih tepatnya adalah Pancasila dalam perspektif fikih kenegaraan. Untuk itu simak baik-baik video yang akan saya sajikan kepada Anda sekalian. Selamat menyaksikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca jatuhnya kerajaan Islam terakhir Turki Utsmani pada abad ke-19 Masehi, penjajahan Barat mulai memasuki wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Isu negara bangsa dengan tingkat keragaman penduduk mulai banyak digulirkan oleh beberapa kalangan. Fakta terjadinya dinamika seperti ini menuntut para negarawan dan pemuka agama untuk merumuskan kembali sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan semangat perubahan. Berbagai tantangan dan harapan pun ikut mendorong mereka agar mencari penyelesaian baik secara politis maupun akademis. Lalu sistem syuro atau demokrasi yang pernah tersemai pada periode pemerintahan keempat khalifah, yaitu pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kembali dihembuskan dalam berbagai forum dan kesempatan. Tidak ketinggalan, Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan founding fathers Republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi. Sementara itu, Pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama bagi terwujudnya bangsa yang demokratis. Sahabat cerdas, ide pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrim, negara sekuler dan negara agama. Negara sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat cerdas, para pendiri negara kita dengan amat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang tepat tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa. Pilihan mereka sangat orisinal sehingga Indonesia menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius. Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan sesuai karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah Nusantara prakolonial, akan tetapi juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang saat itu secara kreatif, sesuai kebutuhan masa depan modern anak bangsa. Sobat cerdas, sebagaimana diketahui, kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan atau ghoyah, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau wasilah. Tujuan berdirinya sebuah negara ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ungkapan lain, kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Karena posisi negara ialah sebagai instrumen atau sarana, maka menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Sebaliknya, teks wahyu
banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal. Hal ini sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang asyura atau permusyawaratan, al-adalah atau keadilan, al-musawah atau persamaan, dan al-hurriyah atau kebebasan. Mengingat tidak adanya konsep baku tentang bentuk negara dan pemerintahan, maka teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip maqasidus syariah. Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelenggaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dengan wataknya yang holistik dan universal, Islam sesungguhnya tidak mendikotomi agama dan negara. Sebaliknya, Islam menganggap bahwa negara pada dasarnya merupakan representasi agama dalam rangka mengelola aspek kesejahteraan rakyat. Sebagai instrumen agama, negara tentunya menjadi bagian integral atau perluasan dari institusi agama itu sendiri. Dari pandangan seperti ini kemudian muncul ungkapan al-Islam dinun wad daulah. Islam itu adalah agama sekaligus negara. Pada intinya, negara didirikan dan pemerintahan diselenggarakan atas dasar spirit ketuhanan. Meskipun demikian, wujud otoritas Tuhan sebagai tertuang dalam kitab suci banyak dijabarkan secara makro dan global. Dalam tataran implementasi, Tuhan banyak mendelegasikan umat manusia untuk merumuskan sistem ketatanegaraan sesuai dengan panduan kitab suci dengan memperhatikan konteks realitas yang dihadapi masyarakat. Karena itu, negara Islam sesungguhnya tidak identik dengan konteks atau dengan konsep teokrasi yang selalu mengatasnamakan Tuhan tanpa penjabaran yang lebih konkret dalam hal pelaksanaannya. Lebih tepatnya, negara Islam disebut teodemokrasi yang memadukan unsur ketuhanan atau teosentris dan kemanusiaan sebagai khalifah Tuhan atau antroposentris secara berimbang. Pada kenyataannya, hukum syariat mempunyai dimensi ketuhanan melalui penisbatannya pada teks wahyu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan Islam, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama atau khirosatuddin dan mengatur dunia atau siyasat dunia. Setiap negara yang berperan menjalankan dua tugas tersebut, menurut hemat penulis, berhak disebut sebagai negara Islam. Baik dinyatakan demikian ataupun tidak. Maksud siasah atau politik di sini tentu bukan politik mekafilis yang menghalalkan segala cara, melainkan siasah syar'iyah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali yang mengatakan bahwasannya maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila salah wa ab'ada 'anil fasad wa illam yadhhur rasul sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun. Yang disebut politik dalam Islam itu adalah segala aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula berdasarkan wahyu. Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya selalu dinyatakan sebagai bukan negara Islam atau daulah Islamiyah. Akan tetapi pada waktu yang sama Indonesia juga disebut sebagai Darul Islam atau daerah Islam. Di dalam sebuah kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan bahwasannya kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina minal harbiyyin fi zamanin minal azman yasiru daro islamin
tajri alaihi ahkamun fi dzalika zaman wa ma ba'dahu wa in qata'a imtina'ul muslimina bistila'il kuffar alaihim wa man'ihim min dukhulihi wa ikhrajihim minhu wa hina idzin fatasmiyatuhu daru harbin suratan la hukman fa'ulima anna arda batawi bal wa ghalibu ardi jawah daru islamin listila'il muslimina alaiha sabiqan qabla al-kuffar. Di dalam kitab tersebut, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad selaku musannif dari kitab Bughyatul Mustarsyidin yang terdapat di dalam halaman 315 menyatakan bahwasannya setiap tempat atau wilayah yang dihuni oleh kaum muslim yang mampu mempertahankan diri dari dominasi kaum harbi atau musuh pada suatu zaman tertentu dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum saat itu, meskipun suatu saat mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai Darul Harbi atau negara perang hanya formalistis, bukan status yang sebenarnya. Maka menjadi maklum bahwa bumi Betawi dan sebagian besar tanah Jawa ialah Darul Islam karena telah terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin. Dengan redaksi yang serupa, Syekh Sulaiman juga pernah mengatakan anna kulla mahallin qadara ahluhu fihi alal imtina'i minal harbiyyin sara daro islamin. Syekh Sulaiman mengatakan bahwasanya sesungguhnya setiap daerah yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari musuh-musuhnya dapat dikategorikan sebagai Darul Islam. Dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi yang sedikit berbeda, Ar-Ramli mengatakan tentang Darul Islam sebagai wahiyya ma fi qabdatina wa in sakanaha ahlu dhimmah au ahdin. Yang dimaksud sebagai Darul Islam menurut Syekh Sulaiman bin Umar, menurut Muhammad bin Abul Abbas Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj halaman 75, beliau mengatakan bahwasanya Darul Islam itu adalah daerah yang ada di genggaman kita, yakni umat Islam, sekalipun ahlu dhimmah dan ahlu ahdi berdomisili di wilayah tersebut. Dari penjelasan di atas tampak adanya perbedaan antara Darul Islam dan Daulah Islamiyah atau negara Islam. Darul Islam secara mendasar bertumpu pada unsur material, yaitu wilayah. Sedangkan negara Islam selain harus memiliki wilayah, juga harus berbadan hukum, memiliki kedaulatan dan aset, serta kekayaan yang terpisah dari aset dan kekayaan warganya. Negara Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Salah satu hal yang terpenting ialah konsep ketundukan warganya dalam urusan dunia dan agama hanya kepada prinsip-prinsip Islam. Sistem pemerintahannya dalam urusan keduniawian juga dibangun atas dasar kemaslahatan rakyat, keadilan, permusyawaratan, persamaan, akhlak mulia, dan tidak adanya diskriminasi. Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun, sila demi sila di dalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri. Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah keislaman yang mengacu kepada Al-Quran surat Al-Ikhlas. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam etnis, suku, golongan, dan agama yang ada di seluruh wilayah kekuasaan negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat dimungkinkan
bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang beragama Islam tidak semata mendasarkan rumusannya pada pertimbangan akal sehat semata, akan tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila itu sangat Islami.